Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supriyono dengan NIM 400403246300040 dari TRO kelas B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan kontrol PID motor DC dengan Simulink. Untuk referensinya saya dapat dari video yang dikirimkan oleh dosen pengampu. Nah, langsung saja. Pertama-tama, apa itu pengertian PWM? PWM adalah teknik untuk mengatur besar kecilnya daya yang diberikan ke suatu perangkat elektronik, seperti motor DC dengan cara mengatur lebar pulsa sinyal listrik digital. Ia bekerja dengan menghidupkan dan mematikan daya sangat cepat, dan rasio waktu hidup versus mati inilah yang menentukan daya rata-rata yang diterima. Untuk prinsip kerja PWM, prinsip kerjanya yaitu adalah dengan memodifikasi duty cycle atau siklus kerja dari sebuah sinyal kotak. Duty cycle adalah persentase waktu di mana sinyal dalam keadaan high atau on dalam satu periode penuh. Motor DC akan merespons tegangan rata-rata dari pulsa-pulsa cepat ini. Sebagai contoh, jika daya dihidupkan 25% dari waktu dan dimatikan 75%, motor akan mendapatkan daya efektif sebesar 25% dari daya maksimumnya, sehingga berputar lebih lambat. Untuk parameternya sendiri yaitu ada 3, yaitu yang pertama frekuensi. Kecepatan pengulangan pulsa on-off diukur dalam Hertz. Untuk motor DC, frekuensi biasanya antara 1000 hingga 20.000 Hz agar motor berjalan halus tanpa bunyi mendengung. Yang kedua ada duty cycle. Parameter utama pengatur kecepatan dinyatakan dalam persentase 0% sampai 100% atau nilai digitalnya, misal 0 sampai 255 pada Arduino. Duty cycle 0% artinya motor diam, 50% artinya motor setengah kecepatan, dan 100% artinya kecepatan penuh. Yang terakhir yaitu resolusi. Ketelitian pengaturan duty cycle pada Arduino Uno, resolusi PWM adalah 8 bit, yang berarti ada 256 level, atau 0 sampai 255 untuk mengatur kecepatan. Selanjutnya itu ada pengertian encoder 2 pin. Jadi encoder 2 pin adalah sensor yang dipasang pada AS motor DC untuk mendeteksi dan mengukur pergerakan motor. Bisa disebut inkremental karena ia memberikan informasi tentang perubahan posisi atau sudut dan arah putaran. Bukan posisi mutlak motor saat pertama kali dinyalakan, ia menghasilkan dua sinyal yang saling terkait. Untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu encoder memiliki piringan berlubang atau lurusan dan sensor optik atau magnetik. Saat motor berputar, piringan berputar dan menyebabkan sinyal terpotong atau medan magnet berubah, menghasilkan pulsa listrik pada dua saluran keluaran. Saluran pertama yaitu channel A atau CHA menghasilkan sinyal pulsa utama. Untuk saluran kedua yaitu channel B atau CHB menghasilkan sinyal pulsa identik, tetapi bergeser fase sebesar 90 derajat dibanding channel A. Untuk urutan kedua sinyal inilah yang menentukan arah. Saat motor maju, channel A naik racing edge dan channel B berada dalam keadaan low. Untuk motor mundur saat channel A naik atau racing edge, channel B berada dalam keadaan high. Dengan menghitung jumlah pulsa, kita tahu seberapa jauh motor berputar. Dengan menganalisis hubungan fase kedua sinyal, kita tahu arah putarnya. Untuk parameter utamanya, yang pertama tuh PPR, pulse per revolution, jumlah pulsa yang dihasilkan oleh satu channel A atau B dalam satu putaran motor penuh. Encoder 12 PPR berarti channel A akan menghasilkan 12 pulsa untuk setiap putaran. Yang kedua yaitu CPR atau counts per revolution, jumlah total hitungan atau ticks yang dapat dibaca oleh microcontroller dalam satu putaran, karena kita bisa mendeteksi
tepi naik rising dan tepi turun falling dari kedua channel. Biasanya CPR sama dengan 4 kali PPR. Encoder 12 PPR akan memberikan 48 cons per revolution. Yang terakhir yaitu tegangan operasi biasanya 3,3 volt atau 5 volt sesuai dengan logika microcontroller yang digunakan. Selanjutnya apa itu PID? PID adalah sebuah algoritma kontrol yang sangat populer digunakan di industri untuk membuat sebuah sistem seperti suhu, kecepatan, tekanan, mencapai dan mempertahankan titik yang diinginkan atau set point dengan akurat, cepat, dan stabil. Kontrol PID melakukan ini dengan terus-menerus menghitung kesalahan atau selisih antara nilai yang diinginkan dan nilai aktual, lalu mengoreksinya berdasarkan 3 komponen, yaitu proporsional, integral, dan derivatif, atau bisa disingkat yaitu PID. Nah, untuk komponen PID ada 3. Yang pertama P atau proporsional, yaitu koreksi sesuai besarnya kesalahan saat ini. Contoh, semakin jauh dari kecepatan target ke semakin dalam. Yang kedua yaitu I atau integral, koreksi berdasarkan akumulasi kesalahan lama. Contohnya menghilangkan selisih kecil yang tersisa. Yang ketiga yaitu D atau derivatif, koreksi berdasarkan laju perubahan kesalahan, mencegah overshoot dan getaran. Nah, selanjutnya yaitu percobaan pertama yaitu low pass filter. Ini untuk rangkaiannya. Kita tunggu dulu, ini masih loading. Nah, ini hasilnya untuk yang low pass filter atau percobaan pertama. Dan ini untuk grafiknya seperti ini. Untuk selanjutnya itu percobaan kedua, yaitu kecepatan speed per second. Nah, ini dia untuk gambar rangkaiannya seperti ini. Dan untuk setelah dimulai dia akan bergerak. Untuk grafiknya seperti ini. Nah, grafiknya bakal seperti ini. Ini adalah percobaan kedua. Untuk percobaan selanjutnya itu percobaan ketiga, yaitu PID discrete. Untuk komponen pertama itu konstan, yang kedua yaitu goto, dan yang ketiga itu slider. Nah, kita akan mengkonekkan slider ke konstan. Kita klik connect. Nah, kita ganti minimumnya menjadi minus 600.
dan maksimumnya yaitu 600. Kita apply, kita klik OK. Kita selanjutnya itu pilih cari sum, kita klik yang paling atas. Nah, kita sambungkan. Nah, kalau sudah, selanjutnya kita cari yaitu PID controller, kita klik yang paling atas. Sebentar, ini masih agak lag. Nah, kita geser ke kanan, kita sambungkan. Kalau sudah aman, kita klik OK saja. Nah, selanjutnya kita pilih PWM, kita geser saja dari atas. Nah, kita ke bawahin untuk disambungin ke rangkaian PID discrete. Kita sambungkan saja. Untuk selanjutnya kita pilih speed. Nah, kita sambungkan ke sum yang minus, ini itu untuk umpan balik. Jadi ini adalah rangkaian PID discrete. Saya ingin sedikit menjelaskan cara kerja dari PID discrete ini. Pertama, saya izin menambahkan komponen yang kurang, yaitu display.
2 kita konekkan ini ke sini, ininya ke sini. Nah, jadi untuk cara kerjanya itu pertama-tama yaitu dari set point speed atau space speed akan ke akan dibandingkan dengan speed ini untuk mendapatkan error. Nah, setelah itu error akan diproses oleh PID, nanti akan menghasilkan sinyal koreksi. Nah, sinyal koreksi itu akan menjadi PWM, terus dikirim ke motor. Nah, motor berubah kecepatannya. Speed diukur kembali ke step awal. Jadi setelah motor berubah kecepatannya, nanti space speed akan dibandingkan lagi dengan ini. Ini akan berulang-ulang. Nah, ini oh ya, ini diganti dulu sumnya, ini jadi plus minus. Nah, kelihatan saja. Nah, jadi seperti ini. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.